seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. KPU RI umumkan 287 TPS akan gelar pemungutan suara ulang Pilkada 2024. Berebut kotak suara, dua kelompok massa di Puncak Jaya, Papua saling serang dan puluhan rumah dibakar. Pemerintah putuskan upah minimum provinsi naik 6,5%. Harvey Moise akan jalani sidang tuntutan 9 Desember 2024 dalam kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum RI mencatat 287 TPS akan gelar pemungutan suara ulang. KPU RI mencatat berbagai gangguan yang menyebabkan beberapa tempat pemungutan suara harus melakukan pemungutan suara ulang hingga susulan di Pilkada serentak tahun 2024. Seperti gangguan keamanan, bencana alam, kesalahan administrasi, atau prosedur oleh KPPS, pemilih tidak terdaftar, hingga adanya rekomendasi dari Bawaslu. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan 231 TPS akan melakukan pemungutan suara susulan. 10 TPS akan melakukan pemungutan suara lanjutan dan 46 TPS akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Sedangkan jumlah TPS yang terdampak bencana sebanyak 119 TPS. Provinsi yang kemudian data daerah dan TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara ulang atau PSU yang karena terdampak bencana berdasarkan data per jam 10 tadi. Yang pertama, jumlah TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS sebanyak 231 TPS. TPS yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan atau PSL sebanyak 10 TPS. Dan TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang sebanyak 46 TPS. Tentu ini juga mungkin bisa masih berkembang senyampang dengan rekomendasi yang mungkin berjalan dari Bawaslu dan kejadian-kejadian di daerah. Jumlah TPS yang terdampak bencana sebanyak 119 TPS.
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2024 menurun jika dibandingkan saat Pilpres 2024. KPU DKI Jakarta akan melakukan evaluasi adanya penurunan partisipasi pemilih tersebut. Ya, tidak ada target yang pasti ya. Kemarin sebelum kami melaksanakan pemungutan, yang pasti kami lakukan upaya sebaik-baiknya supaya pemilih ini dapat terfasilitasi dan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Jadi kami yang pastikan seluruh sarprasnya ini berjalan dengan baik, didirikan dengan baik semuanya, sehingga pemilih bisa datang ke TPS dengan nyaman. Informasi juga sudah kami sampaikan dari jauh-jauh hari, dari awal tahapan sosialisasi. Kami lakukan secara gencar dan kalau hasilnya kemarin tadi seperti disampaikan mungkin tidak sesuai dengan harapan atau rendah daripada Pilpres. Hal inilah perlu kami kaji lebih dalam lagi dan evaluasi supaya... Ya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua akan melaksanakan pemungutan suara susulan di 6 kampung di distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Papua. Pemungutan suara susulan ini karena logistik pilkada tertahan akibat surutnya air sungai untuk dilewati perahu. Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengatakan ke-6 kampung tersebut yakni Kampung Tamaja, Airoran, Sesawa Pace, Maniwa, Bina, dan Kampung Bora-Bora yang ada di Kabupaten Sarmi, Papua. Pemungutan suara susulan ini dilakukan akibat terkendala cuaca saat pendistribusian logistik, di mana saat hendak melewati jalur sungai kondisi air surut, sehingga pendistribusian logistik surat suara melalui jalur sungai mengalami kendala. KPU Kabupaten Sarmi sedang berupaya untuk mendistribusikan logistik dengan kapal cepat milik masyarakat setempat. Logistiknya itu kita atur pakai jalur sungai, tempat distrik itu Apawer Hulu. Ini Apawer Hulu itu di Kampung Tamaja 1 TPS, Kampung Airoran 1 TPS, Kampung Sasawapaci 1 TPS, Kampung Maniwa 1 TPS, Kampung Bina 1 TPS. Lalu di Tor Atas itu Kampung Bora-Bora ada 2 TPS. Sementara itu, 2 kelompok massa pendukung pasangan calon bupati di Kabupaten Puncak Jaya, Papua saling serang menggunakan panah karena diduga berebut kotak suara di Pilkada serentak 2024. Akibat bentrok ini, 40 rumah warga dibakar dan 94 orang terluka. Bentrok warga terjadi ketika masing-masing massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya saling klaim suara di TPS. Kedua massa pendukung kemudian terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi kejadian berusaha meredakan emosi massa pendukung. Namun massa semakin brutal dan membakar puluhan rumah warga di Kota Mulia. Selain itu, pemerintah Puncak Jaya dan Forkopimda berkoordinasi dengan kepala-kepala suku untuk menghentikan aksi saling serang. Pasca aksi saling serang itu, pilkada di distrik Mulia dihentikan sementara dan akan dilanjutkan apabila situasi kembali kondusif. Kubu yang melakukan upaya untuk merebut kotak suara tersebut itu menggunakan alat-alat perang, sehingga kami dari pihak keamanan itu berusaha untuk menenangkan mereka, namun hanya sebatas itu supaya kita tidak ingin menimbulkan korban yang lebih banyak. Dan ini sudah kita sampaikan kepada KPUD dan Bawaslu untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk penanganan secara teknis oleh KPU. Sedangkan untuk korban dari kedua belah pihak memang ada beberapa yang terluka namun tidak sampai terjatuh korban jiwa. Ini sudah ditangani secara medis dan dari pihak aparat keamanan juga sudah berusaha untuk mengendalikan situasi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta buka suara soal video viral temuan surat suara yang diduga telah tercoblos pasangan Pramono Anung Rano Karno di TPS 28 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Dari rekaman video yang viral di media sosial, terlihat sejumlah orang menunjukkan surat suara Pilgub DKI Jakarta 2024 yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano di TPS Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Video tersebut memperlihatkan seorang panitia pengawas pemilu atau Panwaslu di Pinang Ranti Tengah
menghitung jumlah surat suara yang sudah tercoblos. Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta Dodi Wijaya mengatakan pihaknya telah melakukan proses penegakan kode etik terhadap petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik saat pemungutan dan perhitungan suara. Informasi dari KPU Kota Jakarta Timur ada 2 orang petugas, ya, 1 dari KPPS dan 1 dari petugas ketertiban TPS terkait dengan pelanggaran kode etik pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kami sedang tunggu laporan lengkap dan laporan resminya, tapi proses tindak lanjut penegakan kode etik pada ad hoc dilakukan oleh KPU Kota dan sudah dilakukan proses tersebut. Nanti kami akan minta detail kronologis dan berita acaranya. Apakah ada sanksi lainnya selain sanksi dipecat, Pak? Terkait dengan sanksi-sanksi yang lain atau pelanggaran hukum yang lain nanti silakan berproses di Bawaslu Kota ataupun Bawaslu DKI Jakarta, ya. Kami sedang tunggu prosesnya. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan pemenangan 1 putaran di Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi internal 100% formulir C1 hasil KWK, dirinya bersama Rano Karno meraih suara sebanyak 2.183.577 atau setara 50,07%. Dengan hasil tersebut, Pram mengklaim dirinya bersama Rano telah memenangkan kontestasi Pilgub di DKI Jakarta. Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50, Ya, meski hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan suara 50,07%, Pramono tetap akan menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan KPUD DKI Jakarta. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta. Sebagai penyelenggara, kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terbuka dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil optimistis perhelatan Pilkada Jakarta akan berlangsung sebanyak 2 putaran. Ridwan Kamil Suswono akan melakukan evaluasi secara menyeluruh guna menghadapi putaran kedua. RK akan mengevaluasi lebih lanjut dan akan bekerja lebih keras di putaran kedua, termasuk masukan terkait strategi kampanye yang akan dipertimbangkan. Sementara itu hasil quick count menunjukkan Ridwan Kamil Suswono tidak dapat menang 1 putaran. Kita hampir sama mendekati keakurasian dari hitung cepat, jadi tidak ada yang tembus 50%. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama. Kalau sambil menunggu, yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin
harus dievaluasi berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Jadi intinya sambil nunggu kita evaluasi. Tapi poin utamanya di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual. KPU RI sebut total 6 anggota KPPS meninggal saat bertugas di hari pemungutan suara. Informasinya usai jeda. Pilkada 2024 adalah momen di mana kita sebagai warga negara wajib untuk mengambil bagian dalam menentukan arah masa depan bangsa. Yuk, mari ciptakan Pilkada 2024 yang damai dengan mengawasi jalannya pemungutan suara hingga ke perhitungan suara. Kalau ada dugaan pelanggaran, segera laporkan ke Bawaslu di daerahmu ya. Setiap suara merupakan aspirasi demi terciptanya tujuan bersama menuju pemilu yang damai dan berdemokrasi. Mari kita kawal pemilu damai demi kemajuan bangsa. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Sebanyak 6 petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah di Pilkada serentak di Jawa Barat meninggal dunia usai pencoblosan. Ke-6 petugas yang meninggal dunia terdiri dari 4 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dan 2 orang petugas keamanan TPS atau Linmas. Ke-6 petugas pemilu yang meninggal dunia berasal dari daerah Majalengka, Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Indramayu. Selain itu ada 52 petugas PPS jatuh sakit hingga harus dirawat. Diduga faktor kelelahan menjadi penyebab petugas pemilu meninggal dunia dan sakit. Dari 6 petugas teman-teman di penyelenggara kami di tingkatan KPPS paling banyak sebenarnya bukan hanya saja faktor kelelahan, tapi memang ada yang sakit gitu ya, ada yang sakit tetapi karena semangatnya ingin terus menjadi tetap melaksanakan tugas sehingga memaksakan. Ada yang beberapa seperti itu. Tetapi 6 ini ada masing-masing punya alasannya, ada yang sakit, tapi untuk yang kecelakaan kan tidak ada ya, kayak rata-ratanya sakit. Dari total 690 hampir 700 sehingga ada 6. Seorang anggota Perlindungan Masyarakat Linmas di TPS 04 Kota Malang meninggal dunia setelah sempat menjalankan tugasnya saat pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Sebelum meninggal, Suyono sempat mengeluhkan kurang enak badan kepada istrinya. Suyono tetap memaksa bekerja menjalankan kewajiban sebagai anggota saat Linmas hingga hari pencoblosan. Korban sempat mengikuti apel Linmas sekitar jam 7 pagi. Kemudian saat menjaga TPS, kondisi kesehatannya memburuk dan langsung mendapat perawatan tim medis. Suyono sempat dirawat ke RSUD Kota Malang untuk mendapatkan pertolongan. Namun setelah mendapat perawatan beberapa hari, Suyono meninggal dunia.
Iya, sempat melarang karena kan kondisinya bapak kan sudah lama segitu ya, karena tidak nafasnya juga sudah tersengal-sengal sesak seperti itu. Jadi nggak usah berangkat gitu, tapi tetap memaksakan. Ternyata memang pada saat tugas almarhum sudah ada penyakit yang sudah lama sejak COVID terkait dengan paru-paru dan gulanya sudah memang cukup tinggi. Pada saat petugas mungkin kecapean sehingga mengakibatkan yang Selain itu, data Komisi Pemilihan Umum menyebutkan terdapat 6 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas Pilkada 2024. Ada sebanyak 115 orang yang sakit saat bertugas. 9 November 2024 pukul 00 WIB tercatat petugas TPS atau KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang dan yang mengalami kecelakaan atau sakit atau karena pas kerja itu sakit sebanyak 115 orang. Kami juga ingin menyampaikan besaran santunan untuk korban dengan jenis meninggal dan seterusnya berdasarkan surat Menteri Keuangan. Satuan biayanya adalah sebagai berikut: yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000 dan untuk luka sedang 8.250.000. Ya, pasangan calon nomor urut 3 Krisdayanti Dewa mendapat perolehan suara buncit pada Pilkada Kota Batu 2024. Krisdayanti menyampaikan rasa legowo atas kegagalannya dalam Pilkada serentak tersebut. Pasangan calon atau paslon nomor urut 3 Krisdayanti Dewa mendapat perolehan suara buncit pada Pilkada Kota Baru 2024. Dalam hasil quick count di sejumlah lembaga survei, tercatat perolehan suara Krisdayanti Dewa berada di kisaran angka 20%. Angka ini sama dengan paslon urut 2 Firhando Gumelar Rudi. Sementara paslon urut 1 Nurrohman Heli menang mutlak dengan perolehan suara lebih di atas 50%. Sementara itu, Krisdayanti menyampaikan ucapan selamat kepada paslon Nurrohman Heli yang unggul versi quick count dalam Pilkada Kota Batu. Krisdayanti juga menyampaikan rasa legowo atas kegagalannya dalam Pilkada serentak tersebut. Ia mengajak seluruh masyarakat Kota Batu untuk mendukung kepemimpinan pasangan pemenang. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Nurrohman dan juga Bapak Heli yang telah terpilih dalam hasil quick count atau hitung cepat sebagai wali kota terpilih dan juga wakil wali kota terpilih untuk periode 2024-2029. Saya juga mengharapkan kepada pasangan calon yang sudah terpilih dan alhamdulillah dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan program-program yang sesuai dengan mungkin juga dapat mengakomodir dari visi dan misi daripada kami Gerindra paslon nomor 3. Tentunya kami juga mengharapkan tetap tagline Kota Batu mendunia itu bisa dijalankan. Hasil quick count pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024 menyatakan pasangan Nurrohman Heli unggul dengan 50,3% suara. Disusul pasangan Firhando Gumelar Haji Rudi dengan perolehan 29,6% suara dan posisi terakhir pasangan Krisdayanti Dewa yang meraih 20,1%. Tim Liputan JTV Malang, Jawa Timur. UMP naik 6,5% di tahun depan. Informasinya usai jeda.
ambil kayaknya nyesel. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu yuk. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakei. Yo. Ya apa sih Ron? Paketanmu gak tau tes. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuistul Jaena. Nanti di ngopo? Nah, JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul Jaena JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur. Oh, nomor 2 yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3 beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto umumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Ini disampaikan Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas dengan Menteri Ketenagakerjaan dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kantor Kepresidenan Jakarta Pusat. Presiden Prabowo mengatakan kenaikan 6,5% untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan tetap memperhatikan daya saing usaha. Upah minimum diputuskan naik 6,5%, sementara untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto menangis di hadapan ribuan guru yang hadir dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Tapi ini adalah Presiden Prabowo Subianto terlihat menangis saat menyampaikan permohonan maaf dalam pidatonya karena merasa belum sempurna memenuhi kebutuhan para guru di Indonesia. Prabowo bertekad akan terus mengupayakan memimpin pemerintahan yang bersih. Menurutnya, pemerintahan yang bersih merupakan kunci untuk mensejahterakan rakyat dan membuat masyarakat Indonesia memiliki kualitas hidup yang baik. Selain itu, Prabowo juga menegaskan, guru menjadi tonggak berdirinya sebuah negara.
Pendidikan yang baik merupakan bentuk keberhasilan bangsa. Prabowo berterima kasih kepada guru-guru di Indonesia. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Sebelumnya, dalam pidato Presiden Prabowo juga menyampaikan pengumuman kenaikan gaji bagi para guru di Indonesia. Ini sebagai wujud apresiasi kepada seluruh guru pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia. Putra Adi, Jawa Pos TV, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan menaikkan gaji guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan guru non-ASN. Selain menaikkan gaji guru, pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai untuk guru yang belum mengikuti sertifikasi. Pengumuman ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis 28 November 2024. Prabowo mengatakan pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta guru non-ASN atau honorer. Guru ASN mendapatkan kenaikan 1 kali gaji pokok, sementara untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah sedang membahas pemberian bantuan tunai untuk guru yang belum tersertifikasi. Saat ini pemerintah masih mendata jumlah dan identitas guru yang berhak mendapatkan bantuan tunai. Pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan pada APBN 2025. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp81,6 triliun pada tahun 2025 atau naik sekitar Rp16,7 triliun. Kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru. Ya, di momen peringatan HUT PGRI ke-79 tahun, para guru honorer mendapat kabar gembira dari Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan kesejahteraan para guru honorer. Presiden Prabowo berencana akan menaikkan gaji honorer sebesar Rp2 juta per bulan. Hal ini disambut baik oleh Ketua PGRI Kota Serang, Banten, Ali Imron, menilai peningkatan kesejahteraan guru honorer sangat penting karena tugasnya dalam mendidik para pelajar sangat berat. Namun selama ini tak berbanding lurus dengan kesejahteraannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Suherman, mengatakan jumlah guru honorer di daerah memang masih cukup banyak karena tidak semua guru honorer tidak tertampung P3K. Ia berharap kenaikan gaji guru honorer ini diimbangi dengan kinerja yang baik. Padahal memang sebelumnya juga sudah segitu. Apakah setelah itu dinaikkan 2 kali atau seperti apa? Mekanismenya kami juga belum tahu secara persis ya. Maka saya berharap teman-teman juga kita tunggu saja mekanisme dari pemerintah seperti apa yang mudah-mudahan membawa angin segar buat kita semua. Respon guru honorer gimana Pak terkait ini? Kalau guru honor jelas ya, guru honor jelas itu pemerintah mengatakan dinaikkan 2 juta. Itu guru honor ya. Nanti dibangun dengan kinerja yang baik.
Beralih ke informasi lainnya, the 12th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries digelar di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan. The 12th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries digelar di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan. Indonesia dan Malaysia yang masuk dalam jajaran negara produsen sawit terbesar mengumumkan pengajuan ad hoc dan permohonan beberapa negara untuk menjadi anggota CPOCC. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Industri Perkebunan dan Komunitas Malaysia Johari Abdul Ghani menyebut dua negara dari benua Afrika minat bergabung dengan Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit Council of Palm Oil Producing Countries CPOC. Dua negara yang dimaksud adalah Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Dalam kesepakatan ini, CPOPC juga sepakat memperpanjang negara pengamat, yaitu Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini. Seluruhnya diperpanjang masanya selama 1 tahun. Malaysia sepakat untuk melanjutkan ad hoc dari Joint Task Force tentang EUDR, di mana EUDR Parlemen Eropa telah memperpanjang 1 tahun. Dan selanjutnya juga tadi telah diserah terimakan dari ketuaan Indonesia ke Malaysia untuk periode 1 tahun ke depan. Kalau kita lihat pasar minyak sawit terus mengalami fluktuasi dan pernah mencapai rekor tertinggi tahun 2022 saat COVID, belum kembali normal di 2020. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron dengan menghadirkan 5 orang saksi ahli. 5 saksi ahli yang dihadirkan oleh ahli ekonomi, kehutanan dan lingkungan Sudarsono Sudomo, ahli kerusakan dan remediasi tanah dan lahan Gunawan Jajak Kirana, ahli ekologi dan teknik perhitungan kerugian lingkungan hidup Dadan Sudana Wijaya, ahli administrasi lingkungan hidup Aristides Verisimo Desau Samota, serta ahli auditor dan investigator keuangan. Di hadapan majelis hakim, para ahli memberikan pandangan terhadap kasus tersebut berdasarkan keahlian masing-masing. Ahli ekonomi, kehutanan dan lingkungan Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Ini mengingat sejak awal negara telah memberikan izin sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui benefit cost analysis atau analisa biaya manfaat. Dirinya menambahkan biaya yang telah dibebankan penambang kepada negara seharusnya sudah bisa mengcover seluruh biaya kerusakan yang akan terjadi. Orang nambang itu pasti melakukan kerusakan macam-macam, negara macam. Itu artinya negara itu sudah sadar dengan itu. Nah, atas kesadaran itu terus kemudian negara membuat instrumen untuk mengcapture itu, ya. Dalam bentuk apa ya, royalti, pungutan macam-macam itu. Jadi ketika itu sudah rusak, itu jangan dibebankan, itu sudah negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat akan menggelar sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa Harvey Moise. Sidang tuntutan ini nantinya akan digelar pada 9 Desember 2024 mendatang. Dalam perkara ini, Harvey didakwa menerima uang sebanyak 420 miliar rupiah bersama manajer PT Quantum Skyline Exchange atau QSE Helena Lim. Selain itu, Harvey juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari dana yang diterimanya. Sementara dalam kasus ini, keuangan negara merugi hingga 300 triliun rupiah. Ya, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Raya AMD Lintas Timur Kabupaten Pandeglang, Banten. Pohon berukuran besar roboh pada Kamis malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pohon tumbang ini menimpa sebuah warung milik warga dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Petugas gabungan baru berhasil mengevakuasi pohon tumbang tersebut sekitar 30 menit menggunakan mesin pemotong kayu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada BPBDPK Kabupaten Pandeglang,
Endan Permana menjelaskan pohon tumbang tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebuah warung milik warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang tersebut. Pohon tumbang mungkin akibat dari kemarin hujan terus-menerus, cuaca ekstrim ya, karena kemarin juga seharian itu hujan sama angin, mungkin tumbangnya baru sekarang. Ya ini mengakibatkan di depan ini satu warung tertimpa ya Pak? Ya, dan alhamdulillah yang punya warungnya lagi pada keluar. 20 makam di tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat amblas saat diterjang hujan deras. Akibatnya beberapa jenazah sempat nyaris terbawa derasnya arus air sungai. Inilah video amatir warga yang merekam amblasnya makam di kawasan tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas terlihat mengevakuasi 2 jenazah yang nyaris terbawa derasnya arus sungai Cidurian. Makam yang amblas berada di Blok D dan F TMP Cikutra. Hujan lebat membuat sungai Cidurian meluap dan mengikis kirmir di TMP Cikutra. Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, pihaknya akan kembali melakukan evakuasi untuk 18 makam lainnya. Pihaknya juga akan memindahkan beberapa makam yang nyaris hanyut akibat tanah longsor. Sama siapa? Pengrajin alat musik saluang, informasinya usai jeda. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Ya, jika Anda berkunjung ke Desa Wisata Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Anda bisa menyaksikan pertunjukan seniman alat musik saluang. Tanya itu, Anda bisa melihat pembuatan alat musik tersebut. Sarupikulah aktivitas keseharian Safarizal bersama sejumlah kawannya di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Setiap harinya ia menampilkan keahlian bermain alat musik tradisional Minangkabau saluang di sebuah pondok di desa terindah di dunia tersebut. Otomatis penampilan Safarizal itu menjadi perhatian masyarakat jo pengunjung Nagari Pariangan. Mendengar harmoni dari alat musik itu membuat setiap pengunjung yang datang ke Nagari Pariangan pasti ingin jo rindu ke kampung halamannya. Terutama untuk perantau dan hanya bisa sesekali pulang kampung. Safarizal bin Suwarno juga merupakan pengrajin pembuat alat musik saluang. Ia mengaku setiap hari mampu membuat 5-7 alat musik.
Tagantung kesulitan jo jenis alat musik nan inyo buek. Dek sebab itu, sembari mahibur wisatawan nan datang, inyo juga membawa sejumlah saluang untuk dijual. Saya nampak aku membuat ekor, manggalai ekor di samping itu, awak di kedai, di samping di kedai apa di pariwisata. Di pariwisata ko istilahnya macam dia lah tradisi awak ko nan orang kampung nan lama-lama di Jawa tu, nan di Jakarta, nan di pokoknya di perantauan. Kadang-kadangnya lah tua di perantauan, pulangnya sekali-sekali ke negari tua Pariangan. Kadang ada ambuhan sarueh talang ko atau basaluang atau babansi, tasinta artinya untuk kemari. Selain membuat alat musik saluang, Safarizal juga membuat beberapa jenis alat musik lainnya, sarupa bansi jo saruliang. Untuk cek buah saluang dijual 100.000 hingga 200.000 rupiah tergantung jenis jo ukiran di alat musik itu sendiri. Dari Tanah Datar, Afriandi, Padang TV. Patriot Kedaulatan Pangan, informasinya usai jeda. Ai, mul salon teh itu ah. Terus. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis tul jaena. Kuis tul jaena kapan? Loh, gorong ngero. Iki lho. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kesenjangan pangan di sejumlah wilayah Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Lembaga Swadaya Masyarakat Food Bank of Indonesia, Wida Septarina bersama para relawan menampung dan menyalurkan makanan berlebih untuk mereka yang membutuhkan. Kesenjangan pangan di dunia masih menjadi persoalan serius. Persoalan ini juga dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia, tak terkecuali di Jakarta. Seharusnya Indonesia sebagai negara yang kaya sumber pangan bisa menyelesaikan persoalan terkait kedaulatan pangan. Namun, berdasarkan catatan Organisasi Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization pada 2018, angka kelaparan di Indonesia mencapai 19,4 juta jiwa. Berdasarkan catatan tersebut, ada sebanyak 1,3 juta ton makanan terbuang sia-sia setiap tahunnya. Ironisnya, Indonesia menjadi pembuang makanan terbanyak nomor 2 di dunia, sebanyak 13 juta ton per tahun. Persoalan ini menjadi perhatian khusus bagi Wida Septarina. Wida sering menemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan di sejumlah daerah, bahkan di kota-kota besar. Dari persoalan kesulitan pangan yang ditemui pada Mei 2015, bersama suaminya, Wida membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial. LSM tersebut diberi nama Food Bank of Indonesia yang bertujuan untuk memberantas persoalan kesenjangan pangan. Didirikan sebenarnya untuk menjembatani pihak yang kelaparan dan pihak yang berkelebihan pangan. Jadi kita itu mempertemukan tuh pihak yang makanannya berlebih atau menuju kemubaziran kepada pihak yang kekurangan gitu. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan nih persoalan food waste, ya kan? Food waste itu kan Indonesia kan nomor 2 nih, pembuang sampah makanan terbesar, ya kan? Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memerangi kesenjangan pangan, FOI bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam menjembatani pihak yang kelaparan dengan pihak yang kelebihan makanan.
Dalam hal ini, sejumlah pihak yang bekerjasama dengan FOI, diantaranya produsen pangan, pasar swalayan, dan perusahaan ekspedisi, mendonasikan sejumlah makanan siap saji, bahan dasar makanan, susu, dan sejumlah makanan dan minuman yang dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang mereka sebut sebagai nasabah. Makanan dan minuman yang didonasikan disorter terlebih dahulu untuk melihat apa makanan tersebut masih layak atau tidak untuk dibagikan. Ini kita berikan kepada para nasabah, kita menyebutnya nasabah. Nasabah kita itu anak-anak, anak-anak kurang gizi, anak-anak kelaparan, terus lansia, kemudian juga kaum duafa yang membutuhkan makanan. Di Jakarta ini banyak banget Mas jumlahnya, banyak banget. Apalagi di Indonesia secara keseluruhan ya. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, Food Bank of Indonesia juga memiliki relawan. Salah satunya ialah Yayet Nurhayati, yang juga seorang pedagang nasi uduk di Sekolah Dasar Negeri 11 Pagi, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Sebagai relawan FOI, Yayet bertugas menyiapkan makanan sehat serta bergizi yang nantinya dibagikan kepada anak-anak sekolah, kaum duafa, dan lansia yang ada di kawasan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Yayet menjadi seorang relawan bukan untuk mencari keuntungan sendiri, melainkan memiliki hati yang dermawan untuk membantu sesama. Tugas saya jadi relawan di sini karena saya senang sekali membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, terutama dari donatur-donatur yang jauh yang tidak bisa langsung menyampaikan. Selain itu, para lansia yang mendapatkan makanan dari para relawan FOI merasa senang. Karena mereka bisa makan makanan bergizi dan merasa diperhatikan di masa tuanya. Ini kan iya tiap minggu minum susu tiap minggu udah dikasih ini kue, nasi gitu. Inilah sebuah langkah kecil yang membuat mereka bisa menikmati makanan yang sehat dan bergizi tanpa harus mengais dari kantong sampah. Langkah kecil patriot kedaulatan pangan dalam memerangi kesenjangan pangan yang dihadapi Indonesia dan berbagai negara lain. Fenomena ribuan ikan laut naik ke daratan, informasinya usai jeda. Mengapa harus memilih kapsul Ajaib Bio 99? Kapsul Ajaib Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaib Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaib Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. Pemirsa, beredar tayangan berdurasi singkat di media sosial yaitu fenomena ikan naik ke daratan di pesisir pantai Laguni Carita, Pandeglang, Banten. Inilah video berdurasi 58 detik yang memperlihatkan sejumlah warga berebut ikan di pesisir pantai Laguni Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu 2 November 2024 lalu. Fenomena ini membuat heboh warga, bahkan warga terlihat senang saat mengambil satu persatu ikan jenis cireng tersebut. Peristiwa ini pun membuat berbagai tanggapan dari warga, salah satunya adalah kepercayaan tentang pertanda datangnya bencana atau peristiwa buruk. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan mengatakan bahwa fenomena ikan naik ke daratan tidak ada kaitannya dengan bencana alam. Menurutnya hal itu terjadi lantaran adanya peralihan musim dari musim panas ke musim penghujan.
mati gitu. Jadi intinya ini adalah fenomena alam sebagai dampak dari perubahan musim dari musim kering ke musim hujan. Iya, jadi kaitan dengan perubahan musim ini kan ditandai dengan cuaca ekstrimnya. Cuaca ekstrim tadi yang tadinya panas tiba-tiba hujan besar, petir, angin dan sebagainya. Ya, kepada masyarakat untuk selalu waspada ya menghadapi cuaca ekstrim. Apabila terjadi kedaruratan, kami di BPBD silahkan hubungi nomor yang sudah ada atau melalui medsos BPBD supaya kita cepat untuk menindaklanjuti dari bencana cuaca. Riza menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada saat pergantian musim dan segera menghubungi BPBD Pandeglang jika terjadi sesuatu. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Informasi terakhir sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Walaupun ada halangan, kita tetap bisa berprestasi. Meskipun kita sekolah di pondok, kita tetap bisa berprestasi seperti teman-teman yang lainnya. Saya melihat Husna itu sebagai karakter yang giat belajar dan pantang menyerah. Banyak perlombaan yang sudah diikuti Husna dan alhamdulillah dia meraih banyak prestasi di bidang itu. Ada MHQ, kemudian ada Olimpiade Matematika, dan saya melihat memang program beasiswa LM ini tepat untuk diberikan kepada Husna sehingga mimpi-mimpinya semakin menjadi nyata. Saya bersyukur sekali karena saya mendapatkan beasiswa dari LMI. Dengan beasiswa tersebut, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih giat, menghafal Al-Quran, dan meraih prestasi. Setelah menerima beasiswa dari LMI, kami melihat potensi Husna sangat besar sehingga LMI memberikan pendampingan berupa les privat, pendampingan keagamaan, dan pendampingan itu untuk memacu semangat Husna untuk berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan untuk pendidikannya. Terima kasih LMI, semoga dengan program beasiswa ini makin banyak santri-santri yang berprestasi. Buat Husna, semangat belajarnya, semoga menginspirasi teman-teman lainnya untuk terus berprestasi. Semangat!